Monggo silakan, Mbak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Muninda Rohani, juga teman-teman dan sahabat semua yang sudah hadir pada kajian rutin dari alumni SMP kami, Majelis Ta'lim Husnul Khotimah. Terima kasih kehadirannya untuk teman-teman semua dari Majelis Ta'lim Al-Hijrah, keluarga besar ROII, keluarga besar Al-Ikhlas Bukopin, dari keluarga besar Bandar Lampung, juga dari sahabat saya Mbak Yeyen. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat di hari ke-9 bulan suci Ramadan ini. Sebelum kajian malam ini dimulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat, rahmat dan karunia-Nya pada kita semua. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Baik, karena waktu juga sudah cukup malam, saya tidak berlama-lama, saya serahkan waktu dan ruang kepada Ustadz Muninda Rohani. Monggo Ustadz, serahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rahmi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Yang saya hormati teman-teman Majelis Ta'lim Husnul Khotimah yang malam ini menjadi tuan rumah acara kita, dan seluruh tamu undangan yang sudah bergabung di majelis ini. Bersyukur kepada Allah karena atas izinnya kita bisa kembali berkumpul bermuajahah secara online dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kumpulnya kita malam ini mengundang rahmat Allah. Ya, mengundang rahmat Allah yang akan Allah masukkan ke dalam hati kita masing-masing, sehingga setiap kita bisa memiliki hati-hati yang bening, hati yang lembut, hati yang mudah untuk memaafkan, dan hati yang selalu cerdas untuk bisa mensyukuri setiap takdir Allah yang Allah tentukan terjadi dalam episode kehidupan kita. Takdir. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa berusaha untuk bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu, teman-teman semua yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita awali silaturahim kita dengan membaca basmalah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya, suara saya hilang nggak sih, Mbak Rahmi? Enggak. Lancar ya? Kedengaran. Soalnya di sayanya ini kayak hilang-hilang, tapi normal ya kedengarannya ya? Normal. Normal, Tat. Normal di Sawangan. Oke, siap. Sebentar ya. Kayaknya ada harus dihapus dulu. Ya, baik. Seperti biasa, sebelum kita memulai kajian, mari sama-sama kita berdoa, kita mohon kepada Allah ya. Semoga jika malam ini ada di antara kita yang sedang kurang sehat atau sakit, semoga Allah tolong ya mereka semua untuk mampu sabar dan ridho atas takdir Allah ini, dan semoga Allah kembalikan lagi kesehatannya sehingga pada saat sehat nanti
Mereka bukan sekedar sehat, tapi mereka sehat dan mengantongi banyak pahala buah dari kesabarannya saat ini. Untuk yang masih dalam perjalanan, semoga Allah selamatkan, lancarkan, dan bahagiakan perjalanannya selamat sampai tujuan. Yang masih harus berikhtiar, semoga Allah selamatkan dan berikan hasil yang maksimal. Yang ada urusan hutang piutang, semoga Allah mudahkan untuk bisa melunasi semua hutang-hutangnya tanpa harus berhutang lagi. Dan untuk siapapun keluarga kita, orang tua kita, atau sahabat kita yang telah mendahului kita, semoga Allah memaafkan semua khilaf dan salahnya, Allah tutup semua aib-aibnya, dan Allah tempatkan mereka di tempat yang terbaik di sisinya. Terakhir, kita selalu mohon kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan Allah mudahkan untuk bisa menginjakkan kaki kita ke tanah sucinya Allah. Untuk berhaji dan berumroh dengan mabrur dan mabrurah, ya bersama-sama dengan keluarga yang kita cintai dan orang-orang yang kita sayang dalam keadaan sehat walafiat dan serba berkecukupan. Amin ya robbal alamin. Ya, baik teman-teman yang dirahmati Allah, judul kajian kita malam ini adalah talbis iblis. Ya, talbis iblis itu kalau arti dalam bahasa Indonesianya itu adalah perangkap iblis atau jebakan setan gitu ya, kira-kira ya, artinya itu kurang lebih parah. Dan teman-teman ya, talbis iblis ini adalah salah satu buku karya Imam Ibnu Al-Jauzi yang sangat terkenal ya. Jadi buku ini ngetop banget nih Mbak Rahmi dan teman-teman ya. Kalau kita baru dengar nama buku ini ya alhamdulillah paling nggak kita jadi tahu gitu ya, karena konon ya beliau itu harus kehilangan 2 rumah untuk bisa menghasilkan satu buku ini. Jadi dia harus jual 2 rumah untuk belajar mencari segala ilmu tentang perangkap iblis ini, dan sekarang buku itu ada di hadapan kita. Gitu ya. Nah, yang kita akan bahas adalah poin-poin penting saja, bukan yang lain nggak penting ya, poin-poin tertentu saja yang kita sampaikan malam ini karena keterbatasan waktu. Itu pun kalau memungkinkan. Ya, jika tidak memungkinkan maka bisa jadi materi ini akan kita bagi menjadi 2 bagian, gitu ya, menjadi 2 bagian. Jadi talbis iblis karya Ibnu Al-Jauzi, semoga Allah merahmati beliau, guru-guru beliau, orang tua beliau, dan seluruh umat Islam dimanapun kita berada. Amin ya robbal alamin. Ya, baik teman-teman. Ketika kita bicara talbis iblis, gitu ya, maka kita harus memulai kajian kita dari salah satu ayat dalam Quran yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, gitu ya. Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia agar jin dan manusia itu beribadah kepada Allah. Oke, kita mulai dari situ ya. Jadi yang Allah ciptakan ini, di ayat ini Allah hanya sebutkan jin dan manusia yang harus beribadah kepada Allah. Gitu ya, di ayat ini nih. Tidak ada kata iblis, tidak ada kata setan. Betul nggak, Pak Devi? Iya. Betul ya. Nah, terus dari mana muncul kata setan, kemudian muncul kata iblis, gitu ya, yang akhirnya kita kenal sekarang? Ada jin, ada iblis, ada setan, ada manusia. Ya, di belakang saya nih ada tulisan, gitu. Ada jin, tanda tanya, ada iblis, ada setan. Ini sebenarnya siapa sih mereka ini? Gitu. Ya, baik. Kalau tadi di surat 51 ayat 56 jelas-jelas Allah sebutkan bahwa Allah ciptakan jin dan manusia. Hanya 2 tuh ya. Nah, kemudian kenapa muncul iblis dan setan nih? Lihat, yang pertama, surat jin ayat 11. Kita buka surat jin ayat 11. Silahkan dibuka, yang sudah ketemu langsung baca saja. Surat 72 ya, surat jin. Baik, Ustaz. Ya, silahkan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya di antara kami jin ada yang soleh dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Sesungguhnya di antara kami para jin ini yang ngomong siapa nih? Kira
Hah? Jin. Jin. Iya, yang ngomong jin ya. Dan sesungguhnya di antara kami para jin ini itu ada yang soleh loh, kata mereka. Ya. Dan ada juga yang kebalikannya. Nah, ya. Jadi ada yang soleh, ada yang nggak soleh. Atau kalau yang akhirnya kita sering mengenal ada jin Islam, ada jin kafir. Pernah nggak dengar kata-kata itu, teman-teman? Iya. Pernah Ya. dengar. Nah, jin yang Islam itu yang soleh apa yang kebalikannya kira-kira? Soleh. Yang soleh, ya. Nah, jadi jin itu kayak manusia dia. Dia ada yang soleh, ada juga yang kebalikan dari soleh. Atau kita kenal dengan istilah yang kafirnya. Jelas tuh ya, ada jadi kalau dalam bahasa kita di Indonesia nih lebih dikenal dengan jin Islam dan jin kafir, gitu Bang Riza. Ya. Nah, yang disebut jin Islam itu adalah jin yang taat kepada Allah, sedangkan jin yang kafir adalah jin yang menyelisihi Allah, yang nggak mau taat sama Allah. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Oke, sekarang buka ayat 14-nya. Surat yang sama, surat jin ayat 14. Silakan dibuka dan dibaca langsung. Gini. Baca Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Tuh, jadi di antara para jin itu ada juga jin yang Islam dan ada juga jin yang menyimpang. Ya, makanya kita kenal tuh ada jin Islam, ada jin kafir. Jelas nggak sampai di sini? Jelas. Jelas. Yang penting kita tahu dulu nih bahwa jin ada yang Islam, ada yang tidak Islam atau yang kafir. Jelas ya? Ya. Oke. Dari yang sini kita dapat poin bahwa jin itu ada yang Islam atau soleh, ada yang kebalikannya atau jin kafir yang tidak soleh. Yang kedua, siapa sih iblis itu? Allah kan ciptakan jin dan manusia. Kenapa muncul iblis nih? Nah, untuk mengetahui siapa iblis itu, lihat surat Al-Kahfi ayat 50, teman-teman. Surat Al-Kahfi ayat 50. Gantian terus yang baca ya. Yang sudah baca langsung rehat, istirahat, gantian supaya yang lain kebagian juga kesempatan untuk baca. Jadi pahalanya ngalir, semuanya dapat. Pahala membacanya. Silahkan yang merasa belum, langsung aja ambil kesempatan ini. Ya, saya baca ya Ustadz. Ya, tafadhol, silahkan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Ya. Jadi ketika Allah berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud. Kecuali siapa? Iblis. Iblis. Siapa tuh iblis di ayat ini? Iblis itu adalah dari golongan jin. Nah, jin yang soleh atau Islam atau jin yang berseberangan atau yang sebaliknya? Jin yang kafir. Jin yang kafir. Jelas ya? Jadi iblis itu jin atau bukan? Iya. Jin. Jadi iblis itu jin. Jin yang mana? Jin yang menentang Allah. Itu disebutnya iblis. Jadi iblis itu ya jin sebetulnya. Tapi jin dari golongan yang menentang Allah. Atau jin kafir deh. Bahasa gampangnya. Ya, tadi kita sudah bahas kan? Di ayat 11 dan 14 surat jin tadi. Jelas ya teman-teman ya? Ya. Jadi jin itu, jadi iblis itu sebetulnya jin gitu. Jin yang mana? Jin yang tidak soleh. Jin yang beling, jin yang bandel mereka. Jelas ya? Oke, jadi nggak bingung lagi kan? Ya iblis itu ya jin gitu, jin yang nakal. Kalau sudah jelas ya? Ya, jelas. Nah, terus kalau setan apa dong setan? Nah, teman-teman, setan itu bukan makhluk, tapi setan itu adalah sifat. Sifat buruk. Semua sifat buruk yang melekat pada jin atau pada manusia, gitu.
Jadi setan itu bisa ada dalam diri jin yang akhirnya menjadi iblis sebutannya, dan bisa juga setan itu, sifat setan itu bisa juga ada dalam diri manusia. Makanya nanti manusia ada yang beriman, ada yang kafir, kan gitu. Jelas ya? Nah, jadi kalau setan itu berarti jin atau manusia? Sifat dua-duanya. Dua-duanya, benar. Setan itu ya bisa ada di jin, bisa ada di manusia, karena setan itu bukan makhluk tapi sifat. Semua sifat yang menentang Allah. Nih, ya. Setiap sifat yang menentang Allah, setiap sifat pembangkangan terhadap Allah, dan sifat yang menyelisihi Allah, maka itulah yang disebut dengan setan atau syaiton kalau bahasa di Qur'annya. Ya, jadi setan itu bisa dari golongan jin yang disebut iblis, bisa juga dari golongan kita. Kapan kita jadi setan? Kapan Mbak Rika kita jadi setan, Mbak Rika? Kita menjadi setan pada saat kita tidak memenuhi perintah Allah ya. Benar. Sederhana aja deh. Kita itu jadi setan ketika kita menyelisihi apa yang Allah perintahkan. Allah suruh puasa, kita nggak mau puasa. Maka pada saat kita nggak mau puasa, sebetulnya itu kita bisa menjadi setan. Gitu. Nah, jadi yang namanya setan itu bisa dari golongan jin dan bisa dari golongan manusia. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Oke, jelas. Maka kalau kita sudah mengerti, sudah paham bahwa setan itu bisa dari golongan jin dan manusia, sekarang kita lihat dalilnya supaya clear semuanya. Buka surat 6, surat Al-An'am ayat 112. Surat 6 ayat 112, silahkan dibuka. Saya minta tolong Mpok Neni Sukaisi. Ini kayaknya masih ada saudara sama Ratu Dangdut dia. Silakan Mpok Neni. Ya, auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan demikianlah untuk setiap nabi, kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Oh, ya. Surat 6, 112, ada nggak informasi yang kita dapat tentang jenis setan, Mbak Neni? Ada dari jenis setan-setan apa manusia tuh? dan jin. Ya, jelas banget kan? Setan itu ada dari jenis manusia dan setan juga ada dari jenis jin. Oke. Nah, kalau sudah jelas surat 6, 112. Nah, ayat ini memberikan kita ilmu yang sangat luar biasa sehingga mulai malam ini kita bisa ngelihat setan nih. Mulai malam ini, Mbak Neni bisa ngelihat setan nih mulai malam ini. Setan yang mana, Mbak Neni? Manusia. Yang dari jenis jin apa dari jenis manusia? Manusia. Manusia, gitu. Ya. Jadi kalau sekarang saya tanya, Pok Neni pernah nggak ngelihat setan? Nggak pernah. Pernah. Sering ketemu Iman. Sering ya? Iya. Sering setan dari jenis manusia. Siapa tuh contohnya setan dari jenis manusia yang Mbak Neni pernah lihat? Debt collector. Kadang. Siapa? Oh, debt collector kata Bang Iman tuh. Debt collector kita tulis ya. Debt collector. Siapa lagi? Hah? Debt collector. Ayo, Pok Neni. Siapa lagi setan yang Pok Neni pernah lihat selain debt collector? Kang kredit. Kang kredit. Ini seru banget, Kang kredit ngomongnya bukan tukang kredit, Betawinya parah nih. Kang kredit, oke, Kang kredit. Koruptor. Koruptor. Siapa lagi?
Kalau marah-marah kelakuan setan bukan? Iya. Iya, Iya. Kadang diri sendiri juga suka marah-marah. Nah, itu poinnya tuh ya. Teman-teman, ketika tadi pertanyaannya setelah kita memahami surat 6 ayat 1-12 tentang jenis setan, ada dari jenis jin dan manusia, kan saya nanya nih, pernah nggak kalau gitu kita ngelihat setan? Pernah. Siapa aja tuh setannya? Kang Redit, debt collector, koruptor. Iya, itu bener tuh, nggak ada yang salah tuh. Ya, itu bener semua tuh, ya kan? Tapi ada tapinya nih. Kita kan udah ngaji nih, ya kan? Kita ngajinya bukan 1-2 kali nih, ya nggak? Udah beberapa kali kita ngaji. Masih ingat nggak surat Al-Isra ayat 14? Jangan dibuka suratnya. Jangan dibuka, jangan dilihat. Teman-teman ada nggak yang ingat apa inti dari Al-Isra 14? Jangan ada yang buka ya. Ada yang ingat? Bang, ingat Bang? Mubazir temannya setan, bukan? Mubazir temannya setan, bukan. Apalagi Ira, Sofyan. Apa Ra? Intinya Ra, 17-14 Ra. Enggak ingat. 17-14. Ira, nggak monitor Mbak Wilis? Al-Isra. Apa tadi? Oh, Isra. Kalau nggak salah yang audit ya, kalau nggak salah sih. Iya, bener. 17-14 itu ayat tentang auditor. Bener Mbak Wilis. Makasih Mbak Wilis. Kenapa auditor? Auditor. Surat 17-14 itu bunyinya, Iqra kitabaka, bacalah kitabmu, kafa binafsikal yauma, maka cukuplah mulai hari ini alaika hasiba. Kamu jadi penghisap atas Dirimu. Alhamdulillah. Maaf. Iya, atas dirimu sendiri. Nah, jadi dari surat 17-14 tadi, kalau ntar ditanya lagi nih, gimana teman-teman? Udah pernah ngelihat setan belum? Udah. Siapa tuh? Siapa jadi? saya. Jangan nunjuk Kang Kredit lagi Bang Iman. Kang Kredit. Terus Kang siapa lagi? Gak usah nyebutin Kang deh. Kalau mau nyebutin Kang Indra gitu. Kalau saya ngomong. Kalau Pak ini, Pak Devi itu setannya tuh. Kapan? Pada saat si Indra nggak nurut sama Allah. Gitu. Ya, kalau yang ditanya Mbak Wilis pernah lihat setan? Pernah Pak Indra. Siapa tuh? Saya Pak. Kapan jadi setannya? Waktu saya nggak mau maafin orang, padahal Allah nyuruhnya kita maafin orang. Ah, gitu tuh. Waktu saya nggak sabar menerima takdir Allah, padahal perintah Allah adalah sabar. Jelas sampai di sini? Jelas. Jelas. Saya ulang ya. Jadi teman-teman udah pernah lihat setan belum sekarang? Udah. Siapa setannya? Saya. Setannya kita. Pada saat kita nggak taat sama Allah. Gitu ya, jelas ya? Oke, lanjut nih. Jadi udah jelas ya, siapa jin itu udah jelas ya. Dan jin itu teman-teman ya, kalau manusia itu diciptakan dari apa? Dari tanah ya, kalau manusia ya. Ya betul nggak sih? Kalau jin itu makhluk Allah yang Allah ciptakan dari api. Silakan buka surat 55 ayat 15. Ini belum ditulis di papan tadi. Keterangan tambahan aja supaya kita dapat info berupa dalil gitu ya. Dari mana lo tahu kalau jin dibikin dari api? Allah yang bilang. Surat 55 Ar-Rahman itu ya. Betul nggak sih? Iya, ayat 15. Muji tolong baca Ji. 55 15 Ji. Bar tolong tambahin air panas Bar. Apa? Tolong tambahin air panas. Siap Bar. Ji, kalau ketemu langsung baca Ji. 15.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Ya. Dan Allah menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Dari api, tapi apinya nggak berasap, Oh Devi. Di mana-mana api ada asapnya nggak? Iya. Ada. Ini api nih, tapi nggak pakai asap. Jadi dari api, tapi dari jenis yang khusus gitu. Jelas ya? Ini dalilnya nih, kenapa kita sering sering dengar kalau jin itu terbuat dari api, ya kan? Mana ininya? Mana dalilnya? Ini dalil. Surat Ar-Rahman ayat 15. Ini just info saja. Oke, kita lanjut ya. Ini sudah clear. Jadi kita ulang lagi, ringkas saja. Ya. Jin itu adalah makhluk Allah. Dia juga beribadah dan ada juga yang bandel. Jin yang beribadah disebut jin yang soleh, dan yang berseberangan atau kebalikannya adalah jin kafir, kita mengenalnya. Itu disampaikan oleh jin itu sendiri. Di mana? Di surat Jin ayat 14. Bahwa di antara kami ada yang Islam dan ada yang kebalikannya. Gitu. Kan gitu ya tadi ya? Jelas ya? Di 14-nya. Nah, sedangkan surat Kahfi 50 menjelaskan bahwa iblis itu adalah bagian dari jin. Gitu. Kapan jin itu disebut iblis? Ketika salah satu di antara mereka disuruh tunduk, suruh sujud kepada Adam dan mereka membangkang. Nah, maka yang membangkang itu adalah iblis, dan keterangannya iblis itu bagian dari jin. Sedangkan setan adalah sifat-sifat pembangkangan terhadap Allah. Sehingga setan itu bisa ada dalam jin, bisa juga ada dalam diri kita, manusia. Dalilnya surat 6, 1, 12. Insya Allah clear ya. Nah, teman-teman, kita lanjut. Di sini ada cerita tentang awal mula permusuhan antara iblis dengan manusia, ya. Atau kalau kita lari ke persidangan gitu ya, kira-kira kita tanya begini nih, emang awalnya gimana sih? Oh, ente apa segitu sebelnya sama manusia? Terus iblis tuh kalau ditanya ya, kumpulin, ya kan iblis kan udah berikrar bahwa dia tuh akan menggoda seluruh manusia sampai hari kiamat. Segitu bencinya iblis sama manusia. Pertanyaannya, kenapa sih iblis benci banget sama manusia? Gitu ya. Nah, awal mulanya di sini nih. Awal muasal kenapa iblis jadi sebel banget sama kita manusia ini. Silahkan dibuka. Surat berapa nih? 7 ayat 12. 12. Ayo, silahkan. 7 ayat 12. Siapa yang mau baca? Anemun. Siapa? Anemun. Ane itu, oh Bang Iman. Ya. Ya, silakan Bang Iman. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Maka iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Oh, jadi ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, iblis mau sujud nggak Bang Iman? Enggak. Enggak. Berarti siapa tuh yang iblis melawan, yang iblis tentang itu siapa sebetulnya? Manusia. Allah. Iblis nggak mau tunduk sama Adam atau nggak mau tunduk sama manusia sebetulnya? Adam. Salah. Iblis itu nggak mau tunduk sama Allah atau nggak mau tunduk sama Adam sebetulnya? Nggak mau tunduk sama Allah. Sama Allah, ya. Sebenarnya iblis bukan nggak mau tunduk sama Adam, tapi makna sesungguhnya dari ayat ini, iblis itu menentang perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Tuh, ya. Jadi ini permasalahannya nih dalam nih, ya, permasalahannya ini luar biasa. Bukan sekedar iblis nggak mau tunduk kepada Adam, tapi iblis nggak mau taat sama perintah Allah, yaitu sujud kamu kepada Adam. Oh enggak, saya nggak mau. Ya, orang saya diciptain dari api, dia dari tanah, ngapain saya sujud sama dia? Kelihatannya iblis nggak mau sujud sama Adam. Kelihatannya ya teman-teman, betul nggak? Padahal sesungguhnya iblis nggak mau sujud sama siapa nih?
Mau. Dia sama menentang perintah perintah Allah. Gitu. Ini yang menjadi permasalahan besar. Kenapa akhirnya iblis terusir dari surga? Ya. Dan ketika ditanya sama Allah, kenapa sih ente nggak mau sujud sama Adam? Ana khairu minhu, kata iblis. Karena saya lebih baik dari Adam. Saya tercipta dari api, sedangkan Adam hanya tercipta dari tanah. Ini kata-kata kalimat ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia, itu adalah kata-kata yang mengandung kesombongan, Mbak Rahmi. Saya lebih baik dari Mbak Rahmi. I feel better than Mbak Rahmi. Saya merasa lebih oke, lebih baik. Itu sombong bukan? Sombong. Sombong tuh. Ya. Jadi yang menyebabkan iblis terusir dari surga, apa penyebab utamanya? Kesombongan dia. Itu sebabnya kenapa Rasul mengatakan barang siapa yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar zarah, maka haram baginya surga. Ini nih asal muasalnya nih. Kenapa penyakit sombong itu begitu berbahaya? Karena penyakit sombong penyakit yang pertama kali membuat iblis terusir dari surga untuk selamanya. Oke. Ya kan? Karena kamu sombong, kata Allah, karena kamu sombong, nggak mau sujud kepada Adam, tidak mau turut kepada perintahku, maka diusir sama Allah dari surga. Gitu. Oke. Nah, setelah iblis terusir dari surga, ya, oke iblis, mulai hari ini kamu keluar dari surga, kata Allah. Silakan lihat kisahnya di surat Al-Hijr, surat 15, ayat ke-30 sampai ayat 37, teman-teman. Kita belum bicara tipu daya iblis ya, kita belum masuk ke talbis iblis, kita baru bicara tentang perkenalan kita dulu nih dengan kisah ya kenapa iblis segitu bebuyutannya sama kita manusia itu. Al-Hijr surat 15 ayat 30 sampai 37. Surat 15 ayat 30 sampai 37 saya tulis ya. Ini tas coklat. Jangan main malam lagi, Kak. Ya, Pok Nita, boleh tolong baca Pok Nita? 25. Ayat berapa tadi Ustaz? 36 ya? 30 sampai 37. Oh, 30. Oke. Ya. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Dia, Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Ia, iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Stop dulu Mbak Nita. Stop dulu ya. Sampai di ayat 33 kita jadi ingat nggak kajian kita tentang ma'rifatul insan? Ya. Ingat ya, manusia ada yang dibentuk dari tanah yang liat, dari tanah yang berwarna hitam, ya kan? Ada yang min sol, min turab, min tin, gitu ya. Oke, nah ini sekedar ini aja. Jadi kita jadi ingat kajian kita itu. Lanjut wanita 34-nya. Iya, Allah berfirman, kalau begitu keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Nah, ya, karena sebab setan atau iblis itu merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam yang hanya terbuat dari tanah, ya kan? Merasa lebih baik, itu perasaan sombong tuh, Mbak Wilis. Maka kesombongan iblis itu menjadi sebab kenapa beliau itu diusir dari surga oleh Allah. Ya, dan dikutuk sama Allah. Jadi sombong ini serem banget ya.
merasa lebih baik dari orang lain itu ngeri banget itu hukumannya. Selain kita jadi nggak bisa masuk ke dalam surga, dan tambahannya adalah kita dikutuk sama Allah tuh, terkutuk tuh iblis itu kata Allah. Terus 35-nya, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. oh ya, jadi penyakit sombong yang ada dalam diri iblis itu menyebabkan iblis terusir dari surga dan terkutuk, dikutuk Allah. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Dan itu sudah jatuh tuh keputusan itu tuh. Nah, ya kan? Jadi iblis divonis bersalah dan diusir dari surga. Lanjut, ayat 36-nya. Ia iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Nah, setelah terusir, setelah dinyatakan bersalah dan terusir dari surga, iblis bukannya minta maaf, Mbak Wilis. Iblis bukannya beristighfar kepada Allah, tapi iblis malah berdoa, ya Allah, mohon, oke, kalau memang saya divonis salah dan terusir dari surga, tolong berikan kesempatan saya penangguhan sampai hari dibangkitkan, sampai hari kiamat. Ini permintaan iblis bukan nih kepada Allah? Iya. Iya, permintaan iblis yang dinyatakan bersalah atau dinyatakan tidak bersalah? Bersalah. Dinyatakan bersalah, kemudian dia bukan minta maaf, tapi dia malah minta, ya, dia memohon kepada Allah agar diberikan penangguhan sampai hari kiamat. Ya. Apa jawaban Allah, teman-teman? Lanjut, satu lagi, Pak Nita. Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan. Ya. Udah. Apa sih pelajarannya buat kita? Setan yang sudah divonis bersalah, jelas-jelas salah dan terusir dari surga, kemudian mohon kepada Allah, minta diberikan penangguhan, permohonannya dikabul nggak sama Allah? Dikabul. Ya tuh, ya, setan aja minta sama Allah masih ada kemungkinan dikabul sama Allah. Maka sangat rugi kalau kita yang merasa manusia nggak mau berdoa sama Allah. Rugi serugi-ruginya. Setan doa dikabul wanita sama Allah tuh. Di ACC maksudnya. Iya. Ya. Maka rugi kalau kita yang manusia ini nggak mau atau males banget berdoa kepada Allah. Dan Ramadan adalah salah satu waktu yang paling mustajab untuk kita banyak berdoa kepada Allah. Banyak minta sama Allah. Gitu. Dan kalau minta sama Allah, jangan yang kecil-kecil. Allah nggak suka sama hal-hal yang receh. Allah suka dengan hal-hal yang besar, yang agung. Itu Allah suka banget. Makanya kalau minta, jangan minta hal-hal yang sifatnya receh. Coba deh, jujur deh. Kita kalau minta sama Allah, paling sering minta apa sih, Kok Devi? Jujur nih, jujur, jangan sok soleh nih. Kalau doa minta apa paling sering sama Allah? Dari mati kecil tuh. Banyak. Oh ya Allah, berikan aku rezeki yang banyak, duit sekepok, atau kok ira tuh. Ya doa mintanya rezeki yang banyak, rezeki yang banyak, rezeki yang banyak. Iya kan? Iya nggak sih? Iya. Paling sering kan kita minta itu sama Allah. Ya? Padahal duit yang banyak udah ngebuktiin banyak buat kita, nggak jamin orang itu bahagia. Fir'aun, duitnya banyak nggak Mujiono? Aduh, nggak berseri, Ji. Ya kan? Fir'aun duitnya nggak berseri. Korun, ayo Korun, duitnya dikit apa banyak? Banyak. Banyak banget. Ujung-ujungnya sorga apa neraka itu Fir'aun sama Korun? Neraka. Kita masih minta yang begituan juga. Nggak salah, boleh-boleh aja. Cuma minta dunia itu minta sesuatu yang receh kalau kata Allah. Kenapa nggak kita minta sama Allah, ya Allah berikan aku pemahaman yang baik tentang din. Ya Allah berikan aku hati yang gampang untuk memaafkan. Itu kan kunci surga tuh, Mbak Rahmi.
Iya. Iya. Tiap angkat tangan minta duit yang banyak, angkat tangan lagi minta duit yang banyak, rezeki yang banyak. Itu mulu. Jarang kita minta, ya Allah berikan aku kemudahan untuk memahami Quran. Berikan aku kemudahan untuk bisa mengamalkan Quran. Ya Allah tolong aku agar aku bisa istiqomah mengamalkan isi Al-Quran. Itu kan jarang kita minta. Jarang nggak, Pon Neni? Sekarang sih udah sering sih. Alhamdulillah. Sekarang udah sering, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan terus ya. Jadi jangan minta duit mulu. Minta hidayah, minta taufik. Sekarang masalahnya hati. Iya benar, alhamdulillah ya. Kalau sekarang permintaan kita udah orientasinya ke hati, itu pertanda kebaikan buat kita insya Allah. Ya, iya insya Allah. Masya Allah. Kalau kita udah nggak minta dunia lagi, ya kita nggak minta dunia lagi, tapi yang kita minta itu urusan hati, urusan akhirat, maka itu salah satu pertanda kebaikan diri dari seseorang, kata Rasulullah. Iya. Ya. Jadi pelajarannya tadi ya, pelajarannya jangan males minta atau berdoa kepada Allah. Iblis aja berdoa dikabulin sama Allah tuh permintaannya tuh. Itu intinya tuh ya, inti dari surat. Nah, kita lanjut lagi. Jadi teman-teman, merasa lebih baik ya, merasa lebih baik, feel much better than gitu. Itu adalah induk dari segala penyakit hati yang lainnya gitu. Jadi sombong ini adalah induk penyakit. Nah, kemudian turunan dari penyakit sombong ini bisa menimbulkan penyakit lainnya, komplikasinya dan gitu kira-kira. Ya. Kira monitor. Monitor Ustaz. Ini nih, yang putih-putih ini adalah komplikasi dari penyakit sombong. Kalau bicara medis, sombong tuh kayak diabetes. Kalau udah kena diabetes, udah deh, yang lain kena. Ya. Bisa kena paru, bisa kena usus, bisa kena jantung, dan sebagainya. Sombong sama tuh. Orang kalau udah sombong, maka akan sangat mungkin terjangkit penyakit hubud dunia. Apa tuh dunia? Cinta kepada dunia yang berlebihan. Ya. Karena dia merasa paling baik, dia merasa paling hebat, merasa paling kaya. Nggak boleh ada orang yang lebih kaya dari dia. Maka kecintaan dia terhadap dunia itu semakin luar biasa. Dan cinta dunia merupakan penyakit bawaan setelah sombong. Apalagi tergesa-gesa atau terburu-buru, nggak sabaran ya, nggak sabaran itu adalah penyakit turunan dari sombong. Takut dia keduluan orang, dia harus nomor 1 terus, sehingga dia takut kebalap sama orang, takut dilewatin orang, ya, takut orang lebih kaya dari dia, lebih pinter dari dia, lebih sehat dari dia, lebih six pack dari dia. Akhirnya dia serba tergesa-gesa melakukan sesuatu. Itu penyakit turunan dari sombong yang berikutnya. Suuzon, berburuk sangka kepada orang lain, itu juga sama. Ya, penyakit yang kemudian menjadi penyakit turunan setelah kita punya penyakit sombong. Ujub. Apa tuh ujub? Apa tuh ujub? Apa ujub? Sombong ya? Takjub pada diri sendiri. Oh ya, begitulah. Sudah dijawab. Enak bener tuh ya, begitulah jawabannya tuh. Ujub itu apa tadi Mbak Winis? Ujub? Takjub pada diri sendiri. Iya, takjub terhadap amalan kebaikan yang kita bisa kerjakan. Contohnya nih, gila keren juga gue ya, Ramadan ini bisa 3 kali khatam. Tuh ujub tuh. Merasa bangga dengan amal ibadah yang bisa kita lakukan. Hebat juga nih. Sekarang gue udah bisa tahajud terus-menerus 1 tahun full nggak putus-putus. Bangga tuh dengan itu gitu loh. Membanggakan apa yang bisa kita
lakukan. Itulah ujub. Beda sama bersyukur ya Ustadz ya? Sama apa? Sama bersyukur ya. Enggak, Dia beda, lebih beda. ke arah sombong gitu ya. Iya. Itu Ya. ngomong sama diri sendiri maksudnya. Bangga, membanggakan amalan sendiri, Diri sendiri. merasa Ada orang hebat lain dengan yang- amalan yang bisa dikerjain, Pak Neni. Berarti ke oh, Misalnya, Kita ngomong sama diri sendiri tuh. iya benar, kita ngomong sama diri sendiri, hebat juga gue ya, bisa tahajud 2 tahun full loh, nggak putus-putus. Kenapa ujub dilarang? Kenapa ujub termasuk penyakit hati? Karena ketika kita merasa bahwa kita hebat, bisa tahajud 2 tahun berturut-turut, misalnya Pak Neni, itu pada saat kita merasa hebat dengan ibadah yang kita lakukan, secara tidak sadar kita sedang menafikan peran Allah dari ibadah yang kita lakukan. Menafikan apa artinya menafikan? mengesampingkan ya. Nah, menghilangkan atau mengesampingkan, seolah-olah apa yang kita kerjakan karena effort kita, nggak ada peran Allah, gitu. Padahal, ya jelas ya. Padahal kalau Allah pencet aja satu saraf di kepala kita, Error. nah, bisa nggak tahajud kita kira-kira? Nggak bisa. Satu titik aja saraf di kepala Allah pencet, itu dikecilin sama Allah. Selesai tuh. Iya. Mau bangun nggak bisa, mau ngomong pelo, mau jalan sandung terus, iya kan? Itu kenapa ujub itu dimasukkan dalam kategori penyakit hati, karena ketika kita ujub, secara tidak sadar kita sedang menafikan peran Allah. Gitu. Jelas ya? Lanjut. Ada bakhil. Bakhil itu kakaknya pelit, di atasnya medit. Iya. Apa tuh kalau orang apa? Orang Laladon bilangnya apa, Wah? Kalau orang pelitnya pelit banget? Martolit. Jadi bahasa Bogornya martolit. Martolit tuh. Martolit. Ada yang bilang mereki, ada yang bilang bulu gasiran, apalagi user-usernya 3 biasa itu pelit katanya begitu katanya ya. Pedit gitu. Itu orang kalau udah sombong, itu penyakit turunannya pedit tuh, pelit dia. Kenapa dia pelit? Dia nggak mau orang lain bisa ngelewatin dia, gitu. Makanya jadi pelit. Bahaya banget penyakit sombong memang. Ada iri, hasad. Sombong itu menjadi pintu pembuka amarah, ya. Dan sombong juga menyebabkan penyakit, salah satunya nih keterangan para ulama, over dalam makan dan minum. Jadi makan dan minum yang berlebihan itu merupakan salah satu penyakit turunan dari sombong. Jadi kalau ada orang yang hobinya makan mulu sampai over gitu ya, makannya berlebihan gitu loh. Bukan nggak boleh makan, boleh makan. Ayatnya kan jelas. Makan dan minumlah asal jangan berlebihan. Nah, kalau udah berlebihan itu salah satu penyakit sombong tuh. Turunannya tuh. Apalagi sambil dipotong. Iya, mukbang itu sombong ya, Pak? Apa Mbak Wiris? Mukbang itu ya. Mbak Wiris, maaf suaranya hilang-hilang, Mbak. Yang mukbang itu loh, yang di YouTube itu. Di YouTube, ya. Mukbang apaan sih? Saya nggak tahu beneran, saya nggak tahu mukbang. Kayak Tuh yang makan dalam porsi besar. makan banyak itu ya, Ustaz. Dalam waktu singkat. Oh gitu. Lomba lagi Ya, lomba. pokoknya intinya begitulah. Intinya makan dan minum yang berlebihan itu termasuk penyakit turunan dia setelah kita memiliki penyakit sombong. Dah, itu ya teman-teman ya. Jadi sombong ini adalah induk dari segala penyakit yang lainnya. Itulah sebabnya ya kenapa kita harus menghilangkan penyakit ini dalam hati kita ya, dan ini penyakit yang paling harus kita hilangkan di antara penyakit-penyakit yang lain. Karena kalau kesombongan sudah hilang, yang lainnya hilang sendiri tuh. Kalau Wawa udah nggak merasa sombong, insya Allah iri, dengki, marah, suuzon itu hilang dengan sendirinya. Gitu. Nah, sombong itu apa sih? Nah,
balik lagi nih, apa tuh sombong? Ya, kenapa sombong itu bahaya? Karena Rasul bersabda nih. Apa nih bunyinya nih, bacaannya nih? Masih ingat nggak? Mbak Cuning. Mana Mbak Cuning tadi ada kayaknya? Enggak motor. Hah? Mana Udah hilang ya? Ada, kameranya off dia. Kameranya off. Iya, Mbak Cuning, monitor Mbak Cuning. Ya, Mas. Iya, apa Mbak Cuning bacaannya nih, Mbak Cuning? Ini yang Arab nih. Mana? Ini. Oh, Al-Kibru. Nggak kebaca. Al-Kibru Batorul haq Gomtinas. Al-Kibru batorul haq wa gomtunas. Ya, untuk teman-teman yang belum pernah dapat definisi sombong, ya, maka silakan catat malam ini. Rasulullah menjelaskan bahwa definisi sombong adalah batorul haq wa gomtun nas. Batorul haq wa gomtun nas. Apa tuh batorul haq? Menentang kebenaran. Batorul haq artinya maaf ya. Batorul haq itu artinya menolak kebenaran. Baca. Ya, batorul haq artinya menolak kebenaran. Oke, yang dimaksud kebenaran di sini adalah Al-Qur'an, teman-teman. Jadi kalau batorul haq itu makna sesungguhnya adalah menolak Al-Qur'an. Jelas sampai di sini? Ya. Oke. Menolak Al-Qur'an itu bagaimana sih menolak Al-Qur'an? Menolak Al-Qur'an itu ketika Al-Qur'an bilang A, kita pengennya B, gitu. Ya. Ketika Al-Qur'an berbicara balaslah kejahatan dengan kebaikan. Terus kita bilang, oh enggak, ngapain amat gue anterin dia sok enakan. Misalnya nih, ya, padahal itu perintah Allah bukan, Mbak Rahmi, membalas kejahatan dengan kebaikan. Perintah Allah bukan. Perintah Allah. Terus Mbak Rahmi nggak mau, enggak, gue nggak mau pokoknya. Gue nggak mau balas dia, masa dia udah fitnah gue harus nganterin makanan ke dia, keenakan dia. Misalnya nih, itu sombong bukan? Sombong. Sombong loh itu, gitu. Ketika Allah perintahkan kita berpuasa, kita nggak mau puasa, dan kita nggak sakit dan tidak lagi dalam perjalanan, maka itu juga masuk dalam kategori sombong. Allah suruh sabar kita. Ya kan? Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Aku jadikan sebagian kamu atas sebagian yang lain sebagai ujian. Oh. Jadi kalau dalam satu grup WA ada yang nyebelin itu ujian bukan buat kita. Ujian. Ujian. Terus ketika terjadi ujian, apa yang Allah tawarkan sama kita? Atas birun. Mau nggak kamu bersabar? Cuma satu penawaran Allah. Ketika terjadi ujian, yang namanya ujian, ketika teman kita itu berakting nggak sesuai dengan ekspektasi kita, nyebelin sikapnya. Di saat itulah teman kita itu menjadi ujian buat kita. Dan ketika itu terjadi, kata Allah, atas birun, mau nggak kamu bersabar? Iya kan? Terus kalau kita nggak mau sabar, kita sewot, kita marah-marah, kita live group langsung misalnya, berarti kita sombong nggak tuh? Somse. Somse tuh. Sombong. Jelas sampai di sini? Iya, jelas. Kira-kira kita pernah nggak ya sombong begitu ya? Oh, pernah lah. Banget, Ustaz. Pernah tuh. Pernah. Hati-hati penyakit sombong. Oke. Sombong tuh itu ya, batorul haq, menolak kebenaran tuh maksudnya begitu. Wa gomtun nas, dan memandang remeh manusia atau merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Persis kayak ucapan iblis ketika beliau akhirnya terusir dari surga oleh Allah. Ana khairu minku, ana lebih baik dari si Adam. Oh, itu penyakit bahaya tuh, Wak.
penyakit merasa lebih solehah, merasa lebih syar'i, merasa lebih pinter, merasa lebih fasih, dan seterusnya, dan lain-lain yang sejenisnya, maka itu masuk dalam kategori sombong. Oleh karena itu, ulama ngajarin kita. Ulama ngajarin nih, kata ulama, supaya kita bisa mengikis perasaan atau penyakit sombong dalam hati kita ketika kita sering merasa lebih baik dari orang lain, maka setiap kita bangun pagi dan keluar rumah kita, buka jendela, keluar pintu, terus kita mulai jalan beraktivitas, ulama ngajarin setiap wawak ketemu atau ngelihat orang, bagaimanapun kondisi orang tersebut, mau tuh orang umel bajunya, mau tuh orang tatonya sebadan, ya, mau tuh orang pokoknya rapian wawak kemana-mana deh ngelihatnya misalnya, maka langsung wawak batinkan dalam hati. Wawak jangan bilang ya Allah itu orang, jangan bilang begitu. Ulama ngajarin setiap kita melihat orang lain, batinkan dalam hati kita bahwa orang tersebut pasti punya amalan hati yang lebih baik dari kita. Gitu. Oke, bisa jadi dia tatoan, ya, bisa jadi dia tatoan, tapi jangan-jangan, ya, dia termasuk orang yang paling ahli dalam urusan memaafkan orang lain, sementara kita nggak bisa. Bisa jadi secara fisik kita lihat dia berantakan banget, tapi ternyata dia punya hati yang sangat enteng untuk nolongin orang. Misal kita ketemu sama orang yang tatoan, mukanya serem gitu ya, berpapasan, terus di waktu yang sama kita ngelihat ada nenek-nenek yang pengen nyebrang jalan. Kita itu nggak nolongin tuh nenek, tahu-tahu orang yang kita anggap ih itu orang, dia tuntut tuh nenek terus diseberangin. Dia punya hati yang lebih kaya dalam sisi menolong orang lain. Nah, jadi ulama ngajarinnya gitu tuh, Kok Nenek. Setiap Kok Nenek keluar rumah dan ketemu orang, jangan merasa diri kita lebih baik, lebih soleha, lebih alim dan sebagainya, tapi balik, langsung batinin. Ini orang pasti punya amalan hati yang lebih hebat dari gue. Gitu tuh. Kalau amalan hati kan berarti kita nggak tahu, ya nggak? Kita nggak tahu. Amalan hati itu sabar, ikhlas, menerima takdir Allah. Oh itu tingkat tinggi semua tuh. Ya jelas ya. Itu salah satu yang diajarkan oleh para ulama untuk kita meredam kesombongan kita. Gimana caranya tadi, Muji? Kalau kita kayak meredam kesombongan, Ji? Suaranya dihidupin dulu, Ji. Maaf. Ya. Ya, jika kita bertemu seseorang, mungkin yang kalau secara visual dia lebih jelek dari kita, tapi kita jangan menyangka kalau dia tuh lebih buruk dari kita atau kita lebih baik dari dia. Tapi bisa jadi dia lebih baik dari kita. Caranya gimana caranya? Caranya tadi ulama ajarin tuh. Lupa. Lupa. Gimana Bang caranya Bang? Rahmat BSD. Gimana cara ngeredam kesombongan Bang? Nih, Abang kan ngelihat Muji nih, ya kan? Abang ngelihat Muji, apa yang harus Abang batinin ketika ngelihat Muji? Yang ulama ajarin itu gimana tuh? Oh, Muji lebih baik. Iya, batinin begitu. Muji pasti punya amalan hati yang lebih baik dari gue. Gitu, Bang. Jangan-jangan dia lebih sabar. Jangan-jangan dia lebih pemaaf. Jangan-jangan dia lebih ridho terhadap takdir Allah. Itu tuh caranya tuh.
Salah satu caranya ya Mbak Rahmi ya. Iya. Boleh diulang Mbak Rahmi sekali lagi gimana caranya supaya kita bisa meredam kesombongan? Setiap hari kita ketemu siapapun orang, misalnya orang itu baik secara fisik atau apa gitu ya, Ustadz, kurang dari kita tidak boleh mengatakan bahwa dia kurang dari kita, tapi kita harus mengucapkan dalam hati bahwa orang itu kemungkinan punya amalan hati yang jauh lebih baik dari kita. Sip, benar banget. Saya punya langganan tukang urut buta, Mbak Wilis. Ya, saya suka diurut di Tajur, ya, namanya Pak Hanin, nama orang itu. Beliau tadinya nggak buta, Muji. Beliau tadinya normal, sampai suatu hari Allah cabut penglihatannya, begitu saja dicabut. Bangun tidur, sebelah matanya buta. Beberapa bulan kemudian bangun tidur, sebelahnya lagi buta. Tapi nggak sakit apa-apa. Ya, oke. Jadi tadinya beliau jualan es, sekarang beliau ya karena nggak bisa melihat, ya dengan terpaksa beliau akhirnya menjajakan jasa sebagai tukang urut. Saya salah satu pelanggannya, walaupun nggak rutin banget gitu ya, tapi beberapa kali saya urut sama dia. Satu kali pas saya lagi ngurut, ngobrol dong, kita ngobrol. Ini Pak Hanin ini walaupun nggak bisa ngelihat, tapi dia banyak ngajarin saya bagaimana cara melihat yang sesungguhnya, gitu. Ya, saya sampai bikin status itu dalam banget, saya ngerasa kayak ketabok gitu, Wok. Ya, saya sampai bikin status saya ketemu sama orang buta yang ngajarin saya gimana caranya melihat. Saya tanya sama beliau, Pak Hanin kan nggak bisa ngelihat nih. Saya baru ngomong begitu nih, Mbak Rahmi. Pak Hanin kan nggak bisa ngelihat nih. Itu langsung di-cut kok sama dia, kok. Siapa bilang saya nggak bisa ngelihat? Nah loh, saya langsung nyes begitu dia ngomong. Siapa bilang saya nggak bisa ngelihat, Pak Indra? Ya, emang mata saya nggak bisa ngelihat, tapi dari rumah saya bisa sampai loh ke rumah Pak Indra. Allah kasih tangan dan kaki saya untuk melihat. Ya Allah, itu saya kayak ditabokin rasanya. Siapa bilang saya nggak bisa ngelihat? Buktinya saya bisa sampai ke rumah Pak Indra. Dan itu gue telepon, Wok. Gue telepon, Pak Hanin, bisa nggak ke rumah? Ini siapa nih? Indra, Pak Hanin. Oh ya, siap Pak Indra. Itu nggak lama nyampe ke rumah tuh. Ya, siapa yang bilang saya nggak bisa ngelihat, Pak? Saya bisa ngelihat dengan tangan dan kaki saya. Masya Allah. Itu kan dari situ kita bisa ukur ya betapa bersihnya hati dia untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dia. Langsung habis tuh. Saya merasa nggak punya ilmu sama sekali ketika berhadapan dengan beliau. Hanin itu guru saya dalam melihat dunia dari sisi yang berbeda. Kalau Mbak Rahmi, Wowo satu kali sempat main ke Tajur dan kita bisa ketemu gitu ya, saat panggil terus dia datang gitu, bisa ngelihat ya dari pancaran wajahnya itu nggak ada sama sekali kebencian, kekecewaan kepada Allah ketika Allah cabut nikmat penglihatan dari dirinya. Nah, sama sekali. Ketawa, ceria. Ya, itu contohnya seperti itu. Jadi benar-benar kita harus belajar jangan pernah underestimate kepada siapapun ya dengan kondisi apapun yang kita lihat dari orang di luar kita. Itu yang diajarkan oleh para ulama. Ya, lanjut ya. Nah, penyakit-penyakit hati diantaranya sombong dan yang turunannya ini yang akan menyebabkan kita nanti akan digiring oleh iblis tadi untuk bersama-sama dengan mereka masuk ke dalam jahanam residennya Allah. Gitu. Ya. Penyakit hati yang iblis bisikan ke dalam diri kita ini akan menjadi sebab kita akan digiring bersama-sama dengan iblis untuk masuk ke dalam apa? Jahanam residen. Jahanam residennya Allah. Dan konyolnya iblis nih, Wo. Dia kalau kita udah bareng-bareng sama dia masuk ke dalam neraka, dia khutbah nanti tuh. Ada hadisnya tuh. Ya.
Nanti kalau kita udah digiring ke dalam neraka bareng-bareng dengan iblis, nanti iblis diberikan kesempatan memberikan speech, ngomong dia. Nyebelin banget nih iblis nih. Ya, lihat nih. Apa yang iblis ucapkan kepada kita setelah kita akhirnya sama-sama dengan mereka, jangan kita deh, ya. Apa yang akan iblis ucapkan terhadap orang-orang yang apabila mereka sudah sama-sama tinggal di neraka dengan iblis akan memberikan khutbah. Iblis akan berkhutbah dan khutbah iblis tersebut, lihat surat Ibrahim ayat 22. Surat 14 ayat ke-22. Di sini ada Yuni. Yuni monitor nggak, Yun? Yuni CH monitor nggak? Monitor. Boleh tolong baca, Yun? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadap dirimu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan aku pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya, aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Lihat nih. Ini speech, ini khutbah yang akan iblis ucapkan kepada pengikut-pengikutnya, Mbak Wilis. Kalau kita akhirnya jadi followernya iblis, lihat gimana iblis cuci tangan tuh santai aja tuh. Ya. Lihat segitu entengnya iblis cuci tangan di hari akhir nanti. Baca pelan-pelan. Dan setan berkata, setan di sini sifat ya, sifat jin yang melanggar Allah, yaitu iblis tadi. Ya. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan. Jadi udah selesai di urusan mizan, udah final gitu ya. Yang satu ke surga, yang satu ke neraka. Setelah urusan itu selesai, terus iblis ngomong, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Maksudnya, kalau kita beramal soleh, Allah akan menjanjikan kita surga. Gitu kan? Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu. Setan juga menjanjikan kepada kita. Udah mabok aja, ntar tinggal tobat sama Allah. Udah beri aja, tanda tangan aja, ntar tinggal tobat sama Allah. Kayak gitu tuh. Tapi aku menyalahinya. Maksudnya, apa yang setan bisikan kepada kita itu, kalau bahasa anak sekarang, udah ikutin gua aja enak kok. Tapi bohong, gitu tuh kalau bahasa anak sekarang. Setan memberikan angan-angan yang kosong kepada manusia. Nah, ya, lihat nih, ini kalimat yang paling nyebelin banget. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Ya. Setan sendiri yang bilang nih, iblis bilang bahwa dia nggak punya kekuasaan apa-apa atas Wowo, atas Mbak Wilis, atas si Indra, atas Ira Sofian, dan kita semua. Setan nggak punya kekuasaan apa-apa, Mbak Wilis. Ya kan? Dia yang bilang nih. Melainkan, aku cuman sekedar ngajak kamu. Aku cuman menyeru aja. Lalu, kamu mematuhi seruanku. Jadi, setan tuh nggak punya kekuatan apa-apa, Ji. Setan mah cuma ngajak doang. Mabok yuk. Muji ngikut. Ya udah selesai, jangan salahin gue, kata setan. Orang gue cuma ngajak, kenapa lo ngikut? Gitu kira-kira tuh, Ji. Nyebelin nggak setan? Nyebelin banget. Ya, kalau bahasa kita nih, gue cuma ngajak lo. Ya kenapa lo mau ngikut? Jangan salahin gue, kan gitu bahasanya tuh. Aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, jangan kamu mencerca aku.
Cerca dirimu sendiri. Lihatin tuh. Jadi setan sendiri yang bilang bahwa dia nggak punya kekuasaan apa-apa atas diri kita. Dia cuma ngajak doang. Kita yang ngintilin. Kita yang mau diajak sama setan. Nah, kata setan, ya lo salahin diri lo lah, jangan salahin gue. Itu cuci tangannya setan tuh sama kita. Jadi follower. Licik banget gitu ya. Ustaz. Iya. Hebat nggak setan kalau begitu? Hebat. Hah? Setan hebat nggak, Wo? Banget. Rese. Setan mah nggak hebat. Setan nggak hebat apa-apa. Kitanya yang pengen ngikut sama setan. Setan mah cuma ngajak doang. Apa hebatnya ngajak? Cuma ngajak doang. Kitanya yang mau ngikut. Kitanya yang terlalu lemah ngikutin maunya setan. Yang bodoh. Kitanya yang bodoh. Kitanya yang bodoh. Setan orang bilang aku nggak punya kekuasaan apa-apa atas dirimu. Aku nih lemah doang. Setan tuh cuma ngajak doang. Kitanya mau. Ya udah, jangan salahin gue, kata setan. Seenteng itu tuh setan cuci tangan. Padahal kita udah dijeblosin. Coba. Nyebelin nggak setan tuh? Nyebelin banget. Nyebelin banget. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolong. Sungguh aku tidak membenarkan perbuatanmu. Jadi setan sendiri sebenarnya nyalahin ketika kenapa lo mau ngikut? Ini salah lo kenapa mau ikut gitu. Aduh, ini setan bener-bener ya. Setan. Jadi ingat ya teman-teman ya, bukan setan yang hebat, tapi kitanya yang terlalu bodoh mau ngikutin dia. Itu kata Pak Willy. Setan mah cuma ngajak Pak Devi. Iya kan? Kalau Pak Devi bilang, enggak, gue nggak mau, selesai nggak urusan? Selesai. Cuman masalahnya kita ngintil. Begitu setan aja kita manggut. Begitu manggut, ya udah ngikut. Jadi followernya ya Pak ya? Jadi followernya. Jadi sebetulnya gampang nggak kita nggak ngikutin setan tuh gampang nggak sebetulnya Pak Willy? Bisa sih. Caranya gimana? Iya. Minta tolong sama Allah. Nih, Mbak Wilis. Surat An-Nahl 99, buka Mbak Wilis. Surat 16 ayat 99. Yang baca siapa sekarang yang belum baca? Ada Rini, ada Damba, ada Kurnia Hastuti, Reni Herlina, Heru, Nia BSD. Di antara nama yang saya sebut ada Pak Haji Akmal juga. Silakan kalau mau baca. Mbak Yayan juga boleh. Surat 16 ayat 99. Silakan yang mau baca teman-teman. Yang udah baca jangan ya gantian biar yang lain kebagian pahala baca. Gitu. Saya boleh deh Pak. Mbak Wilis belum tadi ya? Iya silakan Mbak Wilis. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Oh, jadi setan itu nggak ada pengaruhnya apa-apa Mbak Wilis. Buat siapa? Buat orang yang beriman dan orang yang berserah diri kepada Rohnya. Caranya gimana? Just say no to setan. Selesai. Sesimpel itu. Wo. Udah wo, minum aja. Riza nggak lihat ini. Riza nggak lihat. Dia lagi di Gunung Menyan. Udah minum aja. Kan setan bisikinya begitu. Kan gampang ngelawannya. Enggak, gue nggak mau. Selesai. Nggak ada pengaruhnya sama sekali setan. Buat siapa? Buat orang beriman yang bertawakal kepada Allah. Tapi kok banyak orang yang ketipu ya, banyak orang yang mau jadi followernya.
Nah, lihat ayat berikutnya. Ayat 100-nya. Lanjutin Mbak Wilis, tolong. Ya. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang menyekutukannya dengan Allah. Tuh. Jadi setan itu hanya bisa memberikan pengaruh kalau setan itu dijadikan imam sama manusia. Dijadiin leader sama manusia. Baru dia berpengaruh tuh. Betul nggak teman-teman? Sering nggak kita jadiin setan sebagai leader kita? Saat kita emosi, kita luapkan, itu sama dengan kita menjadikan setan tidur ya, Ustaz. Iya, kita lagi jadiin dia kan setan udah marah-marah, teriak Rabi, teriak, bentak aja bentak tuh. Kan itu setan bisikin kan? Terus kita jadiin tuh leader, kita ikutin tuh. Kita meluap, kita marah. Nah, kalau begitu baru setan bisa mempengaruhi kita. Padahal setan bilang, setan tuh nggak punya pengaruh apa-apa terhadap manusia, kecuali orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Orang beriman dan bertawakal tuh tahu cara menghadapi setan. Ini setan nih, gue bilang enggak pokoknya. Selesai udah. Oke. Nah, siapa nih orang-orang yang menjadikan setan sebagai pemimpin? Surat Fatir, surat 35, ayat yang ke-6. Surat Fatir, ayat yang ke-6. Surat 35, ayat 6. Ya, jadi gampang ya. Cara kita melawan setan tuh tinggal bilang aja enggak. Selesai tuh kok. Say no to setan. Dah. Ayat berapa Pak Ustadz? Ayat 6 ya? Ayat berapa tadi? 6 ya? Iya, iya. 6. Fatir ayat 6. Nah, ada Pok Nia nih. Pok Nia, baca Pok Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Tuh. Sungguh setan itu musuh bagimu. Inna syaitona lakum aduun. Adu itu setan, ya. Setan itu musuh. Fattahizuhu aduwan. Maka perlakukanlah setan sebagaimana mestinya. Yang namanya musuh harusnya dideketin apa dijauhin, Ponia? Dijauhin, Pak Ustadz. Dijauhin. Kita punya temen nggak yang hobinya ngegibah mulu? Tiap ketemu pasti ngegibah. Ada nggak orang yang model gitu? Punya. Ada nih. Kalau kita tahu nih, ini tiap ketemu dia pasti urusannya gibah nih. Tapi kita demen, kita kumpul lagi sama dia, kita kumpul lagi sama dia. Berarti kita memperlakukan setan sebagai musuh atau sebagai sahabat kalau begitu? Sahabat. Sahabat. Jadi setan itu musuh, maka perlakukanlah dia sebagai musuh. Jangan sebagai sahabat. Jadi kalau kita punya teman yang hobinya ngegibah, setiap ketemu pasti ngegibah, boleh jadi teman tapi jangan jadi sahabat kok. Maksudnya sahabat dengan teman bedanya apa? Kalau sahabat itu saben hari kita kontak dengan dia. Tapi kalau teman itu bisa setahun sekali kita kontaknya. Tapi benar Pak Ustadz. Aduh benar Pak Ustadz. Apa? Benar, udah bulan puasa ini emang alhamdulillah loh HP kita jauhin. Aduh Masya Allah. Aduh. Ini kan nggak baca-baca WA grup, nggak telepon-teleponan teman. Aduh nggak deh, nggak udah. Aduh, mudah-mudahan puasa Tuhan. Pantesan, WA kita nggak dijawab-jawab. Gara-gara setan ternyata. Oke. Iya. Iya, benar. Ya.
Ya, iya kan, kita kan paham ya, kita punya grup banyak di handphone kita nih. Kan kita pasti tahu dong karakternya, oh, ini grup ini nih ngomongnya agama, kalau grup ini ngomonginnya politik, yang ini jorok-jorok, yang ini gibah, yang ini ngomongin film, yang ini ngomongin Pokoknya musik. kalau grup Bukopin aku buka terus, nyimak aja grup Bukopin mah. Kan gitu tuh. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh kalau kita udah tahu karakternya, cukup jadiin temen aja. Jangan dijadiin sahabat. Iya, betul. Gitu. Maka perlakukanlah setan sebagai musuh. Musuh tuh fajtanibuhu, jauhin, bukan dideketin. Jelas ya? Jelas. Oke. Kalau sudah jelas, maka lihat nih teman-teman nih. Penyakit-penyakit hati, nih, sombong, cinta dunia yang berlebihan, tergesa-gesa, suuzon, gibah, iri, bahil, dan sebagainya. Setiap penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita, ya wo, penyakit hati nih wo. Ini kata ulama, semua itu adalah nutrisi bagi setan. Ya. Jadi penyakit yang ada dalam hati kita, penyakit hati maksudnya, suka ngegibah, gampang marah nih, pintu marahnya itu buka-buka, over dalam makan dan minum, suka hasad sama orang, bangga dengan ibadah kita, suuzon sama orang, pelit setengah mati sama orang. Setiap penyakit hati merupakan nutrisi bagi iblis. Sekaligus setiap penyakit hati menjadi hijab masuknya ayat-ayat Allah ke dalam hati kita. Ya. Karena ini semua adalah penyakit hati dan menjadi nutrisi bagi setan, berarti kalau kita pengen setan jadi lemah, setan nggak dapat vitamin, nggak dapat nutrisi, biar dia lemes, susah godain kita, caranya gimana dong? Caranya kita hidupin nih amalan-amalan hati. Ya, kalau penyakit hati itu merupakan nutrisi bagi setan, maka hidupkan amalan hati. Apa tuh amalan hati? Kebaca nggak nih, Pok Nia? Kebaca nggak, Pok? Enggak kebaca, berzikir. Zikir. Berzikir. Siapa yang bisa baca nih? Baca. Sabar. Sabar. Ikhlas. Ikhlas. Baca, Pak Ustadz. Pemaaf. Pemaaf. Gak gampang marah. Gak gampang marah. Dermawan. Dermawan. Ini nih beberapa, ini nih namanya, ini nih obat hati nih. Kalau ini penyakit hati menjadi nutrisi bagi setan, maka kita harus menyuburkan sabar, ikhlas, gampang maafin orang, gak gampang marah, dan suka berbagi sama orang. Itu lawannya dari nutrisi setan dalam hati kita. Jadi kalau Pok Nia tuh gampang banget maafin orang, itu lama-lama setannya kurus, lemes, mati itu setan. Nggak sanggup lagi dia godain Pok Nia. Tapi kalau abis subuh aja udah 2 orang digibahin, gua gemuk setan kita. Belum jam 6. Belum jam 6 pagi udah 2 dia gibahin orang. Iya gemuk setannya. Habis duha udah 9 yang kita gibahin. Makin gemuk, makin kuat dia ngegodain kita. Dan kita yang lemas. Gitu. Karena penyakit hati merupakan nutrisi bagi setan, maka kita harus menghidupkan amalan hati untuk membuat setan nggak dapat makan. Sehingga dia lemas dan dia mati. Jadi yang bolak-balik. Yang udah bolak-balik. Jelas nggak sampai di sini? Iya. Jelas ya? Pak Ustadz, kalau kita di dalam hati suka ngebatin, tuh orang kok begini ya, maksudnya menganggap orang itu lebih rendah dari kita. Kadang kita ngecilin dia gitu lah, mentang-mentang kita udah pakai hijab syar'i ini orang kok begini hijabnya gitu, maksudnya
penampilannya kok kayak gini, itu pada hati kita tuh itu juga udah ini ya Pak Ustadz. Terus kita tiba-tiba astagfirullahaladzim, terus Allah maafin nggak ya Pak Ustadz? Kadang kita merasa diri kita tuh lebih baik dari orang lain itu gitu loh Pak Ustadz. Gimana? Astagfirullahaladzim. Ya. Hadisnya gimana bunyinya hadisnya Pon ya? Gitu kita mana tahu. Ya, hadisnya bunyinya gini nih. Barang siapa yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar zarah, dalam hati itu diucapin apa enggak? Enggak. Enggak, ngebatin doang. Ya Allah, nih orang. Tuh, tapi dalam hati nih. Kayak sinetron tuh, sinetron kan begitu ya. Mukanya kelihatan judes terus ada suara di belakang. Kayak gitu deh tuh. Nggak ngomong sih, cuman ngebatin. Lah emang penyakit sombong itu di hati awalnya kan kata Rasulullah, barang siapa yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar zarah, nggak bisa dimasuk surga. Ini bahayanya penyakit sombong. Diabetes, hipertensi, stroke itu nggak ada apa-apanya dibandingin penyakit sombong. Diabetes nggak bisa membuat orang tercegah dari surga, pasti gitu enggak. Tapi kalau sombong udah pasti nggak bisa masuk surga. Rasul yang bilang, dan kita harus mengimani ini. Jadi walaupun dalam hati berarti sombong nggak tuh Poni? Sombong Pak Ustadz. Sombong. Makanya tadi kan diajarin sama ulama, kalau nggak pengen sombong, mulai hari ini tiap Poni buka jendela, buka pintu pagar, ada yang main pingpong kan tuh depan rumah tuh, iya kan? Mau dia pakai celana pendek mainnya, mau dia pakai tangan doang, jangan pernah ngebatin itu orang lebih buruk dari kita. Tapi yang harus Poni batinin, nih Bapak ini pasti punya amalan hati yang lebih baik dari saya. Bukan pasti sifatnya memastikan, tapi itu tips. Itu cara meredam kesombongan dalam diri kita. Gitu Poni ya. Walaupun mulutnya mungkin jelek, ya bahasanya kotor, mungkin gitu ya. Tapi itu kan yang kedengaran dari kita begitu. Tapi dia pasti punya amalan hati. Itu tuh caranya kita batinin. Ya, jangan-jangan ya dia tuh pemaafnya luar biasa. Jangan-jangan tawaduknya luar biasa. Jangan-jangan berbakti sama orang tuanya luar biasa dia. Gitu. Lagi main pingpong, emaknya manggil. Pedoy, iya mak, langsung taruh di bednya, dia pergi kabur nyamperin emaknya. Oh itu luar biasa tuh kalau laki-laki kayak gitu. Ya, kayak Imam Haywa kan begitu, ibunya panggil, Haywa lagi ngajar tuh, langsung bangun berdiri, kajian ditutup, dia samperin ibunya. Padahal cuma suruh ngasih makan ayam ya Pak Ustadz. Suruh ngasih makan ayam doang. Birrul walidain ya Pak. Birrul walidain, betul. Ya, jelas ya. Nah, jadi kalau penyakit hati merupakan nutrisi bagi setan, maka cara membunuhnya adalah dengan menghidupkan amalan-amalan hati. Salah satu amalan hati adalah sabar. Dan sabar yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu menerima takdir Allah di hantaman yang keberapa? Pertama. Yang pertama. Gimana bunyi hadisnya, Ponita? Lupa Ustadz. Lupa. Mbak Ririn Bogor, Wowo, gimana bunyi hadisnya, Wo? Yang qadarullah bukan? Ya, lupa. Bukan. Oke, Mbak Cuning dan Mas Ari, gimana bunyinya Mbak Cuning? Aku nggak megang bukunya, catatan. Lupa. Mbak Wilis. Lupa Pak. Mbak Neni Sukaisi. Pok Devi. Ira Sofian. Mbak Ira tadi itu Ustadz wifi-nya on off jadi live. Oh gitu. Ya udah Mbak Rahmi aja deh kalau gitu deh. Gimana Mbak Rahmi? Gimana bunyi hadisnya Mbak Rahmi? Punten, yang saya ingat itu tadi yang qadarullah wa masyafa'al. Kalau itu bunyi lafaz yang perlu kita ucapkan.
Oh, ini ya Pak Ustadz yang kata segala puji bagi Allah yang menciptakan hujan, pemilik hujan dan jatuh. Bentar. Yakin bahwa segala takdir dan aduh. Ada yang nama sobru gitu ya Ustadz. Gimana Pak Rita? Innama sobru apa gitu? Innama sobru inda sadmatil ula. Sesungguhnya yang namanya sabar itu ada ketika pertama kali musibah menimpa kita. Atau sabar yang sebenarnya adalah ada di hantaman yang pertama. Itu baru sabar. Itu kalau kita bisa ngidupin tuh ya amalan hati yang namanya sabar aja nih Mbak Neni, Mbak Nita, itu setan cepet diet tuh. Urus setan pokoknya. Ini mah kita yang gemuk. Ini setannya gemuk, kitanya obesitas gitu. Ini kita harus bikin setan itu diet gitu. Jangan kasih makan setan, ya, jangan kasih nutrisi buat setan, tapi bikin setan puasa nggak dapat makan biar dia lemes gitu. Caranya hidupin amalan-amalan hati. Ya, teman-teman, sudah jam 10 lewat ya ternyata, ya. Jadi berarti kita nggak bisa menyelesaikan talbis iblis ini dari satu sesi pertemuan, gitu ya. Tapi memang ini buku memang nggak bisa sekali ketemu sih, ya. Tapi kalau untuk mendapatkan intinya, sepertinya kita harus ketemu di sesi yang kedua, Mbak Rahmi, ya. Ya, kita cukupkan saja malam ini di penjelasan ini. Kita belum masuk ke talbisnya ya. Kita belum masuk ke bagaimana setan menjerat kita agar kita tetap berbuat dosa sementara kita lagi puasa. Agar kita berbuat dosa padahal kita udah nutup aurat. Gimana setan ngebisikin kita agar kita berdosa padahal kita lagi baca Quran. Itu yang insya Allah akan kita masukkan di kajian kita berikutnya. Bagaimana talbis iblis, bagaimana setan bikin jebakan Batman, sehingga ketika setan gagal ngajak kita berbuat maksiat, setan akan bikin kita bangga dengan amalan yang bisa kita kerjakan. Kira-kira itu gambarannya. Semoga Allah tolong kita untuk bisa ketemu di kajian selanjutnya, ya. Dan semoga kita bisa terhindar dari talbis iblis atau perangkap azza ya wallahu yar'ana wa yahfizuna walhamdulillahirabbil alamin. Cukup dari saya. Semua yang benar datangnya dari Allah. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan saya mohon dimaafkan. Kita nggak ada sesi tanya jawab malam ini di bulan Ramadan. Kita masih butuh waktu untuk istirahat dan menyelesaikan bacaan kita atau memperbanyak interaksi kita dengan Quran. Ya, selamat istirahat, selamat mengisi Ramadan dengan amalan-amalan terbaik. Semoga Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan yang terbaik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Dan saya kembalikan ke Mbak Rahmi, MC kita. Silakan Mbak Rahmi. Ya, terima kasih banyak Ustadz Indra. Alhamdulillah. Sama-sama Mbak Rahmi. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bisa ketemu belajar di sesi berikutnya ya Ustadz. Insya Allah. Materinya daging banget soalnya. Terima kasih banyak untuk Ustadz Indra, juga buat teman-teman sahabat semua yang bisa hadir malam ini. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa jadi bekal kita mulai dari malam ini sampai hari selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga lebih khusus untuk Ustadz Indra dan keluarga. Semoga Allah memberikan rahmat, karunia, keberkahan, kesehatan, semuanya terbaik. Amin, ya Allah, amin. Terima kasih. Atas kajian yang diberikan buat kita semua malam ini. Amin. Baik, lama-lama, kasihan teman-teman mau istirahat. Saya tutup kajian ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo Ustadz dengan doa. Ya, mari teman-teman husnul khotimah dan tamu undangan yang bergabung, kita akhiri kajian kita dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah ini aja materinya. Apa? Muhammadiyah materinya ini aja ya. Moga-moga materinya ini. Oh, buat majelis taklim Bania nanti. Iya, moga aku japri ya. Materinya Oh iya, insya Allah. Iya. Tanggal berapa sih moga ya? Tanggal berapa kita? 14. Oh iya, insya Allah Mbak Nia. Tolong diingetin aja ya di Japri nanti. Oke, makasih Pak Ustadz. Yuk, sama-sama. Yuk, mari semuanya. Selamat istirahat ya, Wo. Salam buat Bang Riza. Kita salam buat Bang Nana. Rahmat, salam buat Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rahmi.